Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kepada mereka ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa haruslah disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau agungkan Tuhan, kita mau katakan pujian, berikan makhluk kepada domba dan dengarlah menyediakan tempat bagi kami yang Tuhan. Hari yang kami mengagungkan nama-Mu atas kebangkitan-Mu, bahkan buat naik bagi setiap kami yang Tuhan. Mari kita menyatakan pujian, sebab Dia Raja. Bukanlah kurang, bahkan Dia bangkit dalam kemenangan. Kita kini diberi kesempatan untuk menaikkan rasa syukur dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan pemilik alam semesta, kami bersyukur atas kasih karunia serta berkat jasmani dan rohani yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup di luar anugerah. Karena itu, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, di mana kami sering lupa mengucap syukur dan berlaku bercela dengan tidak mengindahkan titah-titah. Ampunilah kami yang terkadang bersikap berat bila persoalan berat melanda kami, padahal kami tahu
Engkau berkuasa atas kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan dan kemuliaan, baik di bumi maupun di surga. Terimalah segenap pengakuan yang kami curahkan di hadapan, agar hari demi hari kami semakin diperbaharui seturut kehendak. Demi Yesus Kristus Tuhan kami dan Raja kami. Dengarlah berita anugerah menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Mazmur 47 secara berbahasa.
seluruh orang percaya di muka bumi. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan datang dalam doa-doa syafaat kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan pujian. Yesus, Engkau juru selamat kami. Maka Engkau yang mendengar setiap doa kami. Mari umat Tuhan menyatakan setiap pertemuan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan, dan kita pujikan pujian. Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kau juru selamat kami Tuhan, dan Kau yang mendengar setiap doa kami. Katakan Yesus, Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini, dalam kondisi yang sehat, walaupun di dalam suasana yang tidak menguntungkan oleh karena dampak COVID-19 yang menghantui dunia pada saat ini. Melalui ibadah online ini, kami datang kepadamu menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa untuk pelayanan pekabar Injil yang saat ini sedang berjalan. Kami berdoa untuk laskar-laskar Tuhan, untuk penginjil-penginjil, dan juga misionaris di luar sana yang tidak pernah berhenti memberitakan kabar sukacita tentang Sang Mesias Juru Selamat kepada orang-orang yang belum percaya. Mereka menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak ringan. Mereka mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka demi perluasan kerajaan di bumi ini dan pengakuan bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat dunia.
Kami berdoa kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan kekuatan dari sorga untuk menaungi mereka, agar supaya mereka senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk mengabarkan Injil-Mu di tengah dunia ini, di dalam menghadapi resiko apapun. Kami juga berdoa untuk misi gereja ini, gereja GMI, yang merindukan untuk melipat gandakan jemaat menjadi 17.000 jiwa pada tahun 2021. Oleh karena itu, kami berdoa untuk pelayanan misi di gereja ini, di dalam upaya mewujudkan cita-cita di atas. Kami berdoa untuk penjangkauan keluar, untuk merealisasikan misi gereja ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis jemaat, kiranya Tuhan memberkati agar semangat penginjilan senantiasa bergelora di hati dan pikiran mereka. Kami juga berdoa untuk PKMI Immanuel sebagai salah satu wadah di gereja ini untuk mengabarkan Injil kepada anak-anak didik yang dididik di sekolah ini. Biarlah melalui kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan mendidik, nama-Mu boleh diperkenalkan kepada anak-anak, khususnya bagi mereka yang belum mengenal akan Engkau. Kami berdoa, biarlah Engkau memberkati semua stakeholder yang ada di sana, memberkati yayasan, memberkati pendeta sekolah, pimpinan perguruan, dewan guru, dan tenaga pendidik yang lain, agar supaya melalui kegiatan-kegiatan itu nama-Mu semakin dikenal, agar supaya anak-anak didik yang dididik di sana setelah meninggalkan tempat ini, mereka memperoleh bekal yang luar biasa untuk masa depan mereka. Tuhan di dalam surga, kami juga terus rindu berdoa untuk pemerintahan kami yang pada saat ini bekerja keras untuk menangani pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan jajarannya untuk kerjasama agar supaya melalui kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, penyebaran virus corona ini boleh segera mungkin diatasi. Kami juga berdoa untuk semua tim medis yang bekerja siang dan malam untuk menangani pasien, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain untuk menangani pasien, juga mereka melindungi diri mereka sendiri untuk menghindari penyebaran itu di dalam tubuh mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar supaya mereka senantiasa tekun dan bersabar di dalam menangani ini, dan terutama penyertaan Tuhan sungguh kami harapkan agar supaya semua boleh berjalan dengan baik. Terakhir juga kami berdoa buat ilmuwan yang saat ini juga berpikir dengan keras di dalam upaya mereka untuk mencari anti atau obat daripada virus corona ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka agar seluruh riset yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan yang ada di laboratorium mampu mengatasi, menemukan obat daripada penyebaran virus corona ini. Kami juga berdoa untuk toko-toko obat yang ada di seluruh Nusantara ini, kiranya juga Engkau memberkati, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka sungguh dibutuhkan oleh rakyat ini. Dan oleh karena itu, biarlah senantiasa membuka klinik mereka untuk menjadi bagian dari penanganan daripada COVID-19 ini. Bapa kami dalam surga, inilah pergumulan kami, pergumulan bangsa ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah sendiri Engkau yang memberkati, agar supaya semua upaya yang dilakukan boleh berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan Ibrani 13 ayat 15 hingga ayat 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di sini aku bawa Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Setelah kebangkitannya, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya. Dan ketika murid-muridnya sedang berkumpul dan sedang memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus muncul di hadapan mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu pada waktu bersama-sama dengan aku, bahwa semua harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di kitab Musa, di kitab Taurat, dan di kitab para nabi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebab ada tertulis bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dalam namanya ada pertobatan dan pengampunan yang harus diberitakan mulai saat ini hingga ke penjuru bumi, dimulai dari Yerusalem. Iya benar, guru pernah mengatakannya pada kita. Sekarang aku mengerti tentang semua yang pernah disampaikannya. Keyakinanku semakin kuat bahwa apa yang dikatakannya benar Dan semuanya digenapi. Ya, benar. 40 hari setelah kebangkitan adalah waktu untuk Yesus kembali kepada Bapa di sorga, disaksikan oleh para murid. Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan awan mulai menutupnya dari pandangan para murid. Dengan memandang Dia yang terangkat ke sorga, kita pun meyakini bahwa Ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, pada masa ini, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan hingga ke seluruh bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga." Baiklah, mari teman-teman. Sekarang kita kerjakan bagian kita sesuai perintah Tuhan kepada kita. Beritakan Injil ke segala penjuru. Oke, baiklah. Mari kita beritakan Injil ke seluruh penjuru. Dia benar-benar anak Allah. Para murid pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan, kita nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, ini aku, utuslah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah, khusus, spesial yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, orang percaya, sebagai gereja, karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga.
untuk menyediakan tempat bagi kami, sehingga di mana Engkau berada, kami juga boleh berada, sehingga iman kami melebihi apa yang ada dalam dunia ini, tapi kami memiliki pengharapan di dalam kekekalan di dalam Engkau. Oleh sebab Tuhan, persiapkanlah hati kami pada saat ini, tatkala kami mendengar firman Tuhan, sehingga kami dapat menerima dan merenungkan, juga melakukannya, bahkan membagikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Timotius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Marta, Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, dan Dia naik ke surga juga untuk kita. Itu artinya kasih-Nya tidak pernah terpisahkan bagi setiap orang yang percaya. Mengasihi Allah dan melayani sesama. Seorang misionaris Eropa melayani di Afrika. Dia menawarkan kabar gembira bahwa Yesus mati bagi saudara-saudara untuk menebus dosa umat manusia dan dunia, dan barang siapa yang percaya padanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah misinya, itulah wartanya, itulah pemberitaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa misi saudara? Menawarkan apa kepada manusia dan dunia ini? Hai Timotius, ini berbicara tentang kitab pertama Injil Lukas yang dilanjutkan dengan Injil Kisah Para Rasul. Inilah kitab tentang segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, juga yang dikerjakan oleh Yesus. Tujuannya agar semua dunia
mengenal Yesus dan mengakui Dia sebagai sang pengerantara antara Allah dengan manusia. Masa antara kebangkitan dan kenaikannya Tuhan Yesus merupakan hal yang sangat penting bagi murid-muridnya. Maka sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus masih mempergunakan 40 hari untuk mengajar murid-muridnya dan membimbing mereka ke dalam pekerjaannya supaya mereka dapat melayani sebaik-baiknya pekerjaan Allah di bumi ini. Guna melaksanakan tugas yang besar itu, maka para murid menerima serba perlengkapan, yaitu keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang kuat kepada Kristus yang hidup, agar supaya dihindarkan segala kekeliruan, salah paham dalam kesaksian mereka tentang Juru Selamat dan Tuhan yang hidup. Supaya mereka mengalami bahwa mereka bukan aja berhadapan dengan hantu, melainkan dengan Tuhan yang hidup. Inilah pertemuan yang terakhir. Inilah pesan yang terakhir. Inilah wasiat bagi murid-muridnya, bagi orang percaya, juga bagi gereja. Pertemuan yang terakhir ini berlangsung di Yerusalem. Di Yerusalem, inilah juga tugas besar para murid akan dimulai. Inilah pusat. Sekarang di pusat inilah Yesus berbicara. Yang selama ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya, mengajar kepada murid-muridnya, menyatakan mujizat-mujizatnya hanya di desa-desa kecil, pinggiran kota atau pinggiran pantai. Tapi saat ini Yesus masuk kepada pusat kebudayaan, pusat kekuasaan, pusat politik, pusat bisnis, juga pusat pengetahuan dan pusat keagamaan. Lihat, inilah waktunya dimulai. Siap sedia. Tuhan Yesus sudah berkata pada murid harus mengingat kembali bahwa anak manusia harus diserahkan dan disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan kembali, dan kamu adalah saksinya. Para muridnya dan para saksinya tidak usah bersusah hati karena perpisahan ini. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi perjumpaan yang aku sesali tidak berlaku dalam hal ini. Mengapa? Karena Yesus yang naik ke surga, Yesus juga yang akan datang kembali. Sebab Roh Kudus Allah akan membimbing mereka selanjutnya dalam segala pengetahuan dan kebenaran yang diperlukan mereka untuk menunaikan tugas mereka sekarang. Apakah para muridnya mengerti apa yang mereka lakukan, tugas panggilan mereka? Mereka akan menerima tugas apa? Ternyata sampai titik ini mereka belum tahu tujuan daripada Yesus. Sehingga katakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sudah tiba saatnya kemuliaan penuh Allah dinyatakan dan umat Allah dimuliakan. Bagaimana kedudukan Israel dan kedudukan saya sebagai pengikutmu? Mereka masih berpikir secara jasmani, secara kekuasaan dan kehormatan. Namun demikian di sini kita melihat sikap Yesus. Yesus tidak menegur mereka, Yesus tidak mencela mereka, Yesus tidak menyalahkan mereka. Bahkan Yesus tidak merespon dan menjawab. Mengapa? Karena ada soal lain sekarang yang lebih penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah misi kerajaan itu. Misi itu adalah mencari orang yang terhilang, mencari orang yang tersesat, mencari persahabatan bagi sesama, untuk menyampaikan kabar baik. Para murid-murid telah menerima pengetahuan dan pandangan tentang berita yang harus mereka bawa ke dalam dunia dari pengajaran ilahi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kekuatan penggerak untuk menunaikan tugas bersaksi itu sampai akhir akan mereka terima daripada Roh Allah yang bekerja di dalam mereka. Hanya dengan cara demikian, maka kesaksian para murid bukanlah bersandar pada pandangan-pandangan dan ucapan-ucapannya sendiri, melainkan merupakan suatu pelaksanaan rancangan Allah sendiri. Bapak dan saudara-saudara, bukan sarung tangan itu yang hebat atau yang mahal, tapi tangan dokter itu yang hebat, yang masuk dalam sarung tangan sehingga dapat menyelamatkan orang dalam operasi yang besar. Bukan mobil itu yang hebat, tapi supir yang di dalam mobil itulah yang hebat, yang mengendalikan jalannya mobil itu. Ya, Yesus melihat, memandang, dan berpendapat apa yang diketahui, apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan dari Bapaknya sudah disampaikan kepada mereka. Maka Roh itu menandai awal dari pengalaman orang percaya, orang Kristen bersama dengan gerejanya. Kita tidak dapat menjadi orang Kristen tanpa Rohnya. Kita tidak dapat menyatu dengan Kristus tanpa Rohnya. Kita tidak dapat diangkat sebagai anak-anak Allah tanpa Rohnya. Kita tidak dapat menjadi bagian dari tubuh Kristus kecuali melalui baptisan di dalam Rohnya. Roh itu adalah kuasa dalam kehidupan baru kita. Ia memulai suatu proses perubahan seumur hidup kita untuk menjadikan kita lebih sempurna, lebih serupa dengan Kristus. Ketika oleh iman kita menerima Kristus, maka kita langsung memulai suatu hubungan pribadi dengan Allah. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus itu menyatukan komunitas kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu menyatukan kita dalam komunitas sebagai gereja. Roh Kudus dapat dialami oleh semua orang dan ia bekerja melalui semua orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa yang diterima orang-orang percaya dari Roh Kudus meliputi keteguhan hati, keberanian, keyakinan, wawasan, kemampuan, dan otoritas daripada Allah. Semuanya itu diperlukan oleh murid-muridnya untuk menjawab dan melaksanakan misi Allah bagi dunia, bagi penyelamatan orang berdosa. Inilah misi Kristus. Bapak dan saudara-saudara, maka terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus naik ke surga tidak dengan kereta yang menyala-nyala seperti halnya Nabi Elia, tetapi suatu awan yang menyusup di bawahnya lalu lenyaplah dia dari pemandangan mereka. Yesus yang telah naik terangkat ke surga itu sekali kelak akan turun ke bumi bagi saudara dan saya. Tetapi untuk menantikan serta
mempersiapkan hari yang agung itu, maka para murid-muridnya tidak boleh tinggal lebih lama di Bukit Zaitun dan memandang saja ke atas, memandang gurunya, memandang sahabatnya, memandang juru selamatnya, dan memandang Tuhannya. Tidak, tapi murid-muridnya harus turun kembali ke dunia menyaksikan kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka harus mengarahkan pandangan mata mereka ke bumi, di mana menunggu tugas mereka untuk memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka terima. Pergi untuk kembali. Bukit Zaitun, tempat favorit bagi Yesus dengan murid-muridnya, tempat untuk berdoa. Kebaikan di balik kenaikan Yesus adalah Roh Kudus turun atas murid-murid dan semua orang percaya. Ketika kita memiliki waktu untuk bekerja dan mendapatkan upah, supaya para murid-muridnya dan orang percaya, saudara dan saya, memiliki kehidupan yang indah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, kenaikan Yesus ke surga memberikan kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Sebagaimana 40 hari yang lalu Dia membuktikan kenyataan kemenangannya atas maut. Oleh karena kebangkitannya, demikian pula pada hari-hari segala hari yang Tuhan karuniakan bagi kita, kita kembali akan menyambut kedatangannya. Dia akan menyatakan dan memperlihatkan hasil-hasil kemenangannya dalam segala kemuliaan. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita terus bertekun dengan sehati, mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Melayani Tuhan, juga melayani sesama. Bahkan menjangkau dunia yang hilang ini. Mencari persahabatan dengan sesama, guna memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus berdoa bersama-sama dan menjangkau bersama-sama, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Dalam kondisi kita yang saat ini yang tidak menggembirakan, biarlah kita mencari tindakan-tindakan kecil, perbuatan-perbuatan kecil yang dapat kita lakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Melayani Tuhan juga melayani sesama. Meskipun itu kecil, jika itu mempunyai nilai kekekalan, itu mempunyai nilai keabadian. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya, dan sekarang Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Dia suatu saat akan datang menjemput saudara dan saya. Karena apa? Supaya di mana Dia berada, saudara dan saya pun akan tetap berada. Kasih-Nya abadi bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, agar di mana Engkau berada, kami pun boleh berada. Karena kasih-Mu adalah abadi, kasih-Mu adalah kekal. Oleh sebab Tuhan, kuatkanlah kami agar kami terus setia. Tapi kami juga setia di dalam memberitakan Injil Kerajaan-Mu, menjangkau dunia yang terhilang, juga menjangkau manusia yang berdosa, agar mereka juga terbuka hati untuk menerima anugerah Tuhan. Karena itulah misi-Mu, mencari manusia yang berdosa, guna memperoleh penyelamatan yang daripada Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami dapat melakukannya meskipun dalam lingkungan kecil, tapi biarlah itu mempunyai nilai kekekalan. Kami mempersembahkan untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Tolonglah kami juga dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita akan menyatakan pujian ini. Ini aku, utuslah aku Tuhan.
Doksologi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat engkau diam terpaku, melainkan melihat dunia tempat engkau berbagi kasih. Kiranya kuasanya memberi engkau keberanian untuk menjadi perwata kasih Allah. Kiranya hidupmu penuh dengan sukacita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap